Tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tanggal 8 Februari 2026 hari ini berjudul Hablu Grup Bani Hasyim sudah konsensus J1 Jakarta Angka 1 menjawab usaha Rumel hibur Ba'alwi. Usaha Rumel untuk menghibur para Ba'alwi atau Kibin Ba'alwi patut dihargai. Kita harus mengapresiasi usaha itu. Dalam Islam, telah terjadi konsensus bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Bila ada non-muslim mengatakan tidak sepakat dengan konsensus umat Islam itu sah-sah saja. Begitu pula tentang haplogrup Bani Hashim. Para peneliti DNA Bani Hashim di Timur Tengah telah sepakat bahwa haplogrup Bani Hashim itu J1, Jakarta angka 1. Jika ada organisasi independen semacam ISOGG yang menyatakan walau haplogrup Bani Hashim dari para asyraf yang sah nasabnya adalah J1, tetapi karena ada yang mengaku Bani Hashim dari keluarga tertentu haplunya bukan J1, maka berarti itu belum terjadi konsensus. Pernyataan itu ada benarnya dan sah-sah saja. Kenapa ISOGG menyatakan belum terjadi konsensus? Jawabannya karena yang bukan J1 itu masih tetap ngotot minta diakui sebagai Bani Hashim, walaupun probabilitasnya 0%. ISOGG yang terdiri dari orang-orang non-Arab dan non-Islam tidak punya kepentingan meneliti mana Bani Hashim yang benar, mana yang palsu. Yang ISOGG lihat adalah bahwa para pengaku sebagai Bani Hashim yang terkenal seperti keluarga kerajaan Yordan, keluarga Qatadah, keluarga Sulaimaniyah, keluarga Al-A'raj, keluarga Al-Ja'afirah, keluarga Al-Kondil, dan keluarga yang terkenal kesahihan nasabnya selama ribuan tahun telah keluar hasil tes DNA-nya dengan haplogrup J1. Sebaliknya, ada keluarga-keluarga minor yang mengaku sebagai Bani Hashim, haplogrupnya bukan dari J1, dan itu adalah kenyataan hasil uji genetik. Jadi, kalimat belum ada konsensus itu bukan berarti negatif untuk narasi bahwa haplogrup Bani Hashim adalah J1, tetapi membuktikan adanya klaim sepihak sebagai Bani Hashim di masa lalu yang terverifikasi sebaliknya di hari ini secara absolut. Jika yang berhaplogrup G, Gatel, dan selain J1, Jakarta angka 1, lainnya, sudah mengakui bahwa mereka bukan Bani Hashim, baru itu namanya sudah konsensus. Pertanyaannya, apakah mereka akan mau mengakui itu? Kenyataannya, sampai sekarang mereka masih ngotot tidak mau mengakui, bahkan terus membangun narasi sebaliknya. Maka terpaksa ISOGG menyatakan, saya ulangi, maka terpaksa ISOGG mengatakan belum terjadi konsensus. Dan perlu diperhatikan, terjadi konsensus atau tidak itu tidak penting. Ba'alwi mau menerima atau tidak, itu juga tidak penting. Rumel mau menerima atau tidak, itu juga tidak penting. Kesimpulan ilmiah tidak ada urusan dengan persetujuan siapapun. Ia akan terus berjalan sesuai fakta dan data, dan orang yang berakal tentu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terlepas dari persetujuan dari orang yang berkepentingan. Setelah melakukan diagnosa medis, seorang dokter harus mengatakan bahwa pasien ini mengidap penyakit kanker dan ia harus segera dioperasi. Lalu kenapa ia belum menjalankan operasi itu? Jawabannya karena belum terjadi konsensus dengan pasien. Pasien masih ngotot bahwa ia hanya mengidap flu. Vonis dokter bahwa ia mengidap kanker harus tetap menjadi kesimpulan walau tidak ada konsensus dengan pasien itu. Itulah yang terjadi dengan pernyataan ISOGG yang belum ada konsensus. Buktinya, sebelum mengatakan belum ada konsensus, ISOGG membuat bagan DNA Nabi Muhammad SAW dengan teks berikut ini. Muhammad J1 P58 L1471 L5858 L859. Setelah menulis dalam sebuah bagan kalimat seperti itu, baru ISOGG mengatakan, men claiming Hashemite ancestry belong also to other haplogroups in Jericho or other major haplogroups, so there is no consensus.
Artinya, pria yang mengklaim keturunan Bani Hashim juga termasuk dalam haplogrup lain di J, Jakarta, atau haplogrup utama lainnya, sehingga tidak ada konsensus. Tuh, perhatikan. Kenapa belum ada konsensus? Karena ada yang mengaku keturunan Bani Hashim tetapi haplogrupnya bukan J1. Yang demikian itu berarti jika semacam Ba'alawi yang secara syar'i dan sejarah nasabnya batal bersedia mengakui kekeliruan klaimnya dan mengakui bahwa mereka memang bukan Bani Hashim, baru akan dikatakan telah terjadi konsensus. Untuk lebih jelas, silakan lihat link SOJJ berikut ini. Rumel juga mengutip tulisan SOJJ yang teksnya seperti ini. No descendant by the classical genealogy Hashemite Sharif Abbasid of Abdul Muttalib has published positive testing for LH59. Artinya, tidak ada keturunan Abdul Muttalib berdasarkan silsilah klasik Hashemite Sharif Abbasiyah yang telah menerbitkan hasil tesnya positif untuk L859. Saya mengatakan bahwa SOJJ sebagai LSM genetik itu tidak boleh dirujuk begitu saja. Kalimat itu menunjukkan ia kurang update. SOJJ itu hanya sebuah LSM yang konsen terhadap genetik. LSM semacam itu banyak sekali, diantaranya Investigative Genetic Genealogy Accreditation Board, IGGAB, National Genealogical Society, NGS, Family Shared International, New England Historic Genealogical Society, NEHGS, DNA Detectives, International Association of Jewish Genealogical Societies, IAJGS, Afro-American Historical and Genealogical Society, AAHGS, Record Preservation and Access Coalition, RPAC, Cindy's List, dan lain-lain. Sebagai LSM yang meneliti genetik secara umum, ISOJJ tidak bisa dijadikan rujukan utama penelitian Bani Hashim. Untuk penelitian DNA Bani Hashim, kita harus merujuk kepada peneliti atau LSM kumpulan peneliti yang khusus meneliti Bani Hashim atau Arab, seperti Arab DNA Project, Hashim NY DNA Cousins, FGC 8712 dan L862 Geography, Sayyid Ashraf DNA Project, dan masih banyak lagi lainnya. Perkumpulan peneliti yang tergabung dalam organisasi di atas meneliti secara khusus Bani Hashim. Arab DNA Project, Sayyid Ashraf DNA Project, dan Hashim dan Y DNA Cousins, FGC 8712 dan L86 Geography itu sama dengan ISOJJ, kumpulan peneliti independen yang tergabung dalam suatu perkumpulan. Bedanya, jika ISOJJ meneliti semua variabel genetik termasuk silsilah orang-orang terkenal semacam Nabi Muhammad SAW, Genghis Khan, Ramses, Yahudi, dan lain-lain, maka Arab DNA Project, Sayyid Ashraf DNA Project, dan Hashim dan Y DNA Cousins, FGC 8712 dan L862 Geography, khusus meneliti DNA Arab dan Bani Hashim. Yang perlu Rumel ketahui, kumpulan para peneliti genetik Bani Hashim dalam organisasi-organisasi di atas telah menetapkan bahwa J1 adalah haplogrup keturunan Bani Hashim. Jika Rumel ingin mengetahuinya, klik tautan berikut ini. Jika tautan itu sudah diklik, maka akan ada keterangan bahwa para peneliti itu telah absolut menyatakan this is a Y-DNA project that intends to track down individuals and their Y-DNA kits who tested positive for L862 and FGC 8712 Y-DNA genetic markers with respect to FGC 8712 subclade. This project concluded that L859 plus individuals are descendants of the Quraysh tribe. FGC 8703 plus individuals are descendants of the Banu Hashim clan. FGC 10500 plus individuals are descendants of Imam Ali. FGC 30416 plus individuals are descendants of Imam Hussein. Artinya, ini adalah proyek YDNA yang bertujuan untuk melacak individu dan kit YDNA mereka yang teruji positif untuk penanda genetik YDNA L862 dan FGC 8712. Sehubungan dengan subclade FGC 8712, proyek ini menyimpulkan bahwa
Individu L859 plus adalah keturunan suku Quraisy. Individu FGC8703 plus adalah keturunan klan Banu Hashim. Individu FGC 10500 plus adalah keturunan Imam Ali. Individu FGC 30416 plus adalah keturunan Imam Husain. Semua subklan di atas berada di bawah haplogrup J1. Jika masih memerlukan pembuktian data bahwa para peneliti DNA Bani Hashim berada di haplogrup J1, Rumel bisa mengklik tautan di bawah ini. Dari tautan itu, Rumel bisa melihat bagan yang sudah sangat presisi pohon silsilah Quraisy berdasar hasil tes DNA yang semuanya berada di haplogrup J1. Jika masih kurang lagi, hasil publikasi para peneliti yang menyatakan bahwa Bani Hashim berhaplogrup J1, Rumel dapat mengklik tautan di bawah ini. Dari tautan itu, Rumel akan melihat bagan penyebaran DNA Bani Hashim berdasar sebaran geografi yang berhaplogrup J1. Bahkan selain Bani Hashim, Rumel pun akan melihat DNA Bani Makhzumi yang juga J1. Silakan jangan ragu, diklik saja tautannya. Jika masih butuh data tambahan, silakan buka tautan dari hasil publikasi pakar genetik Genogena. Di sana, haplogrup J1 selain dimiliki oleh Bani Hashim, juga dimiliki oleh orang Arab lainnya seperti Bani Tamim, Bani Khalid, Bani Waqqash, Banu Asir, dan lain-lain. Silakan klik tautan di bawah ini. Dan masih banyak lagi bukti-bukti ilmiah yang bisa saya tunjukkan dari penelitian para pakar tentang DNA Bani Hashim, terutama kajian mendalam tentang DNA para Ashraf dan Sadah yang dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiarto dari Indonesia, seorang peneliti dari Badan Riset Nasional Indonesia. Jadi, narasi Rumel tentang bahwa J1 belum konsensus karena SOJJ menyatakan demikian sudah tidak relevan lagi. Karena para peneliti yang fokus meneliti DNA Bani Hashim telah menyatakan bahwa DNA Bani Hashim adalah berhaplogrup J1. Dan akhirnya, siapa yang mengaku Bani Hashim tetapi haplogrupnya G, gatel, letakkanlah ia sebagai peribahasa si pungguk merindukan bulan, atau air di daun talas, atau bagai menegakkan benang basah, atau geli hati melihat di penglihatan, geli telinga mendengar kabar, atau menanti kucing bertanduk, atau bagai mencari jarum di tumpukan jerami. Dan untuk para kibin yang masih bisa diperdaya, letakkanlah ia sebagai peribahasa. Bingung makanan si cerdik, orang tidur makanan si jaga. Dan untuk marga Al-Idrisi di Maroko, tentu ada Al-Idrisi yang sahih keturunan Nabi Muhammad SAW. Haplogrup mereka J1. Ada sekitar 59 orang dari marga Al-Idrisi yang terverifikasi berhaplogrup J1. Sisanya terbagi dalam haplogrup yang berbeda-beda. Jika memerlukan data, silahkan buka tautan di bawah ini tentang 59 orang marga Al-Idrisi yang terverifikasi positif berhaplogrup J1. Pertanyaannya, kenapa klan Al-Idrisi banyak yang terverifikasi negatif atau bukan J1? Jawabannya, hal itu sesuai dengan data kesejarahan mereka di mana kekuasaan politik mereka sudah berakhir tahun 363 Hijriah. Lalu setelah 1000 tahun, yaitu tahun 1908 Masehi, muncul di Hijaz orang yang bernama Muhammad bin Ali Al-Idrisi yang mengaku sebagai keturunan Al-Idrisi di Maroko. Dengan dukungan Inggris, ia mendirikan Keemiran Al-Idrisi. Nasabnya tidak bisa diverifikasi kitab nasab karena sudah 1000 tahun lalu. Silsilah nasab itu tidak bisa terkontrol para ahli nasab kontemporer karena sudah tidak mempunyai kekuasaan politik selama 1000 tahun. Keemiran Al-Idrisi di Hijaz ini tidak berumur panjang. Ia hancur tahun 1930 Masehi. Dari semua itu, klan Al-Idrisi tidak bisa menjadi neraca bagi klan lainnya. Sebaliknya, karena kelemahan nasabnya, individu-individu klan Al-Idrisi harus menyesuaikan hasil tes DNA mereka dengan klan yang sahih nasabnya secara syarak dan sejarah. Seperti Bani Qatadah, Sulaimaniyah, Al-A'raj, Al-Qanadil, Al-Ja'afirah, dan lain-lain. Jika ada Al-Idrisi yang berhaplogrup J1, berarti sahih. Sedangkan yang berhaplogrup selain J1, mungkin saja ia keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur ibu. Sekian. Penulis Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani.